Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang limit. Tapi materi limit yang akan dibahas kali ini bukanlah tentang konsep limit. Hanya membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal terkait limit. Tapi seperti biasa, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita mulai membahas materi tentang limit. Sebelumnya saya akan membuatkan peta konsep menyelesaikan soal-soal terkait limit. Yang pertama, substitusikan nilai pendekatan kepada persamaan fungsinya. Bila diperoleh sebuah nilai, maka itu adalah nilai limitnya. Tapi, bila disubstitusikan kemudian diperoleh bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga, ini bukanlah limitnya. Maka bila ketemu kasus yang 3 ini, lanjutkan penyelesaiannya. Untuk limit fungsi aljabar, lakukan tahapan berikut. Bila limitnya mendekati A untuk fungsi f(x), maka penyelesaiannya bisa dijabarkan, bisa diturunkan. Untuk fungsi aljabar bila limitnya mendekati tak berhingga untuk fungsi f(x), maka menyelesaikannya dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi. Untuk fungsi trigonometri, limit x mendekati 0 pada fungsi f(x) di mana fungsinya itu adalah fungsi trigonometri. Cara menyelesaikannya, manipulasi persamaan fungsi tersebut ke bentuk sin x per x atau x per sin x. Karena sin x per x itu nilainya 1, begitu juga untuk x per sin x itu nilainya 1. Atau manipulasi menjadi bentuk tangen x per x atau x per tangen x. Karena tangen x per x itu nilainya 1, begitu juga untuk x per tangen x. Nilainya juga 1. Oke, saya ulang lagi. Untuk menyelesaikan soal-soal terkait limit, langkah pertama substitusikan terlebih dahulu. Saat disubstitusikan kemudian menghasilkan nilai, maka itulah limitnya. Tapi saat disubstitusikan menghasilkan bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga, itu bukanlah limitnya. Bila bertemu dengan 3 bentuk ini, maka untuk limit fungsi aljabar, lakukan hal berikut. Untuk limit x mendekati A pada fungsi f(x), selesaikan dengan cara menjabarkan atau dengan cara menurunkan, mendiferensialkannya. Sudah diajarkan sebelumnya tentang diferensial atau tentang turunan kan? Untuk limit x mendekati tak berhingga, menyelesaikannya, pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi. Bila fungsinya berbentuk fungsi trigonometri, untuk limit x mendekati 0 pada fungsi f(x), maka menyelesaikannya adalah manipulasi persamaan fungsi trigonometri tersebut menjadi bentuk sin x per x atau x per sin x atau tangen x per x atau x per tangen x. Karena sin x per x itu nilainya 1, x per sin x itu nilainya 1, tangen x per x nilainya 1, x per tangen x nilainya juga 1. Oke, saya akan berikan contoh soalnya. Untuk limit fungsi aljabar terlebih dahulu. Contoh, limit x mendekati 3 untuk fungsi x kuadrat tambah 3x kurang 2. Tadi disebutkan
Langkah pertama, substitusikan nilai pendekatannya. Ini X mendekati 3, ini yang disebut nilai pendekatan. Substitusikan nilai pendekatan ini ke persamaan fungsi. Berarti ganti X ini, X kuadrat ini dengan 3, 3X, X-nya ganti dengan 3. Kita substitusikan. Kita peroleh 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 2. 3 kuadrat itu 9. 3 kali 3 itu 9. 9 tambah 9, 18, dikurangi 2, 16. Maka diperoleh nilainya 16. Ini nilai limitnya. Karena mendapatkan sebuah angka, sebuah nilai. Berarti setelah kita substitusikan ternyata mendapatkan sebuah nilai, maka inilah nilai limitnya. Maka limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat tambah 3X kurang 2 itu adalah 16. Saya tambahin lagi contohnya. Limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X kurangi X kuadrat per X tambah 1. Substitusikan nilai pendekatannya. Ganti X ini dengan 2. Kita peroleh 2 dikali 2 dikurangi 2 kuadrat per 2 tambah 1. 2 kali 2 dikurangi 2 kuadrat per 2 tambah 1. 2 kali 2, 4. Dikurangi 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 4, 0. 2 tambah 1, 3. Maka diperoleh nilainya 0 per 3. 0 per 3 itu nilainya sama dengan 0. Maka 0 ini adalah nilai dari limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X dikurangi X kuadrat per X tambah 1. Saya tambahin lagi. Limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 per 3X kurang 9. Langkah pertama, substitusikan. Berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 3 kurang 9. 3 kuadrat itu 9, 2 kali 3, 6 tambah 1 per 3 kali 3, 9, 9 dikurangi 9, 0. Berarti diperoleh nilainya 9 kurangi 6, 3, 3 tambah 1, 4, 4 per 0. 4 per 0 itu adalah tak terdefinisi atau tak berhingga. Maka tak berhingga ini adalah nilai limitnya. Ya, 16 nilai limitnya, 0 nilai limitnya, tak berhingga nilai limitnya. Karena setelah disubstitusikan ternyata mendapatkan sebuah nilai. Nah, bagaimana dengan contoh yang berikut? Limit X mendekati min 1 untuk persamaan fungsi X kuadrat dikurangi 1 per X tambah 1. Seperti tadi, langkah pertama substitusikan nilai pendekatannya. Berarti X ini ganti min 1, X ganti min 1 didapat min 1 kuadrat dikurang 1 per min 1 tambah 1. Min 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. Maka diperoleh nilainya 0 per 0. Nah, ini yang bukan limit tadi. Ini bukan limit. Karena 0 per 0. Beda dengan yang contoh kedua tadi ya, diperoleh nilainya 0. 0 bukan 0 per 0. Kalau diperoleh 0, maka 0 itulah limitnya. Bedakan ya, nggak sama 0 dengan 0 per 0. Yang nggak boleh itu kalau diperoleh 0 per 0. Setelah disubstitusikan nilai pendekatan diperoleh 0 per 0, maka ini bukanlah nilai limitnya. Maka lanjutkan mengerjakannya. Tadi untuk fungsi aljabar, untuk X mendekati A, kan ada dua ya yang fungsi aljabar. Ada yang X mendekati A, ada yang X mendekati tak berhingga. Sekarang X mendekati A, mendekati sebuah bilangan, mendekati min 1. Untuk X mendekati A ada dua cara, boleh dijabarkan, boleh diturunkan. Saya akan contohkan menyelesaikan dengan kedua cara tersebut. Sekarang yang dijabarkan dulu. Limit X mendekati min 1 untuk fungsi X kuadrat kurang 1 per X tambah 1. Jabarkan yang ini.
Kalau X tambah 1 ini kan udah sederhana, nggak bisa dijabarkan lagi. Jadi, jabarkan yang X kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1 kalau dijabarkan menjadi X tambah 1 kali X kurang 1. Berarti limit X mendekati min 1 untuk fungsi X kuadrat kurang 1 per X tambah 1 diubah menjadi limit X mendekati min 1 untuk fungsi X tambah 1 kali X kurang 1 per X tambah 1. Bentuk bawah sama atas sama aja. Nih coba lihat. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. 1 kali X, X. Min X tambah X, 0. 1 kali min 1, min 1. Maka X tambah 1 kali X kurang 1 itu ya sama aja dengan X kuadrat kurang 1. Nah, sekarang sudah ada bentuk yang sama. X tambah 1, X tambah 1 itu boleh disederhanakan. Sama-sama dibagi. Maka coret X tambah 1, coret X tambah 1, tinggallah X kurang 1 untuk limit X mendekati min 1. Karena X tambah 1 dan X tambah 1-nya sudah sama-sama dibagi, maka tinggal X kurang 1. Nah, setelah dia sesederhana ini, baru masukkan nilai pendekatannya. Baru substitusikan nilai pendekatannya. Kita peroleh min 1 kurang 1. Min 1 kurang 1 itu nilainya min 2. Sekarang kalau diturunkan untuk limit X mendekati min 1 pada fungsi X kuadrat kurang 1 per X tambah 1. Nah, menurunkannya nggak sama dengan turunan pada diferensial bentuk U per V, bukan diturunkan bentuk U per V. Kalau U per V itu kan kita menurunkannya pakai rumus turunan U kali V dikurangi turunan V kali U per V kuadrat. Pakai rumus itu kan. Kalau yang limit enggak. Turunin sendiri. Pisahin pembilang sendiri, penyebut sendiri. Jadi turunkan sendiri pembilang, turunkan sendiri penyebut. Maka jadinya ini turunan X kuadrat 2X. Turunan 1, 0. Turunan X, 1. Turunan 1, 0. Maka ini turunannya menjadi limit X mendekati min 1 untuk 2X per 1. Turunkan sendiri yang atas, turunkan sendiri yang bawah. Jadi bukan dalam bentuk U per V. Melainkan turunkan sendiri masing-masingnya. Kalau udah diturunkan dan bentuk sederhana ini tinggal masukkan pendekatannya. Maka diperoleh 2 kali min 1 per 1. 2 kali min 1 itu min 2. Mau diturunkan, mau dijabarkan, hasilnya akan sama diperoleh min 2. Kamu mau selesaikan dengan cara apa? Terserah. Boleh jabarkan, boleh turunkan. Oke? Saya ulang lagi. Kalau yang pada slide sebelumnya itu saat disubstitusikan dapat nilai. Maka itulah nilai limitnya. Yang pertama dapat 16. Maka 16 itulah nilai limitnya. Yang kedua dapat 0. Maka 0 itulah limitnya. Yang ketiga dapat tak berhingga. Maka tak berhingga itulah limitnya. Tapi pada soal berikut pas disubstitusikan dapatnya 0 per 0, ini bukan limit. Nah, ketika ada kasus seperti ini saat disubstitusikan nilainya 0 per 0, maka lanjutkan proses pengerjaannya. Boleh dijabarkan, boleh diturunkan. Kalau dijabarkan, perhatikan yang perlu dikuasai adalah kemampuan manipulasi aljabarnya. Setelah dijabarkan dan bentuknya menjadi sederhana, sangat sederhana, baru substitusikan nilai pendekatannya. Boleh diturunkan. Menurunkannya turunkan sendiri-sendiri. Pembilangnya sendiri diturunkan. Penyebutnya juga diturunkan sendiri. Bukan pakai rumus turunan fungsi U per V. Bukan. Tapi turunkan sendiri pembilang, turunkan sendiri penyebut. Oke, untuk bentuk yang seperti ini saya tambahin contoh soalnya. Limit X mendekati 4 untuk fungsi 4 dikurangi X per 2 dikurangi akar X. Kalau disubstitusikan kan jadinya 4 dikurang 4 per 2 dikurangi akar 4. 4 kurangi 4,
0. Akar 4, 2. 2 dikurangi 2, 0. Maka kita peroleh nilainya 0/0. Ini bukanlah nilai limitnya. Maka boleh selesaikan dengan cara dijabarkan. Kalau dijabarkan, limit X mendekati 4 untuk 4 dikurangi X per 2 kurangi akar X, itu manipulasi bentuknya menjadi 2 akar X kali 2 kurangi akar X per 2 kurangi akar X. 2 kali 2, 4. 2 kali min akar X min 2 akar X. Akar X kali 2, 2 akar X. Min 2 akar X tambah 2 akar X, 0. Akar X kali min akar X sama dengan min X. Ada yang sama? Ada. 2 kurangi akar X di bawah 2 kurangi akar X sama-sama bisa dibagi. Maka tersisalah limit X mendekati 4 untuk 2 tambah akar X. Tersisalah 2 tambah akar X. Baru substitusikan. 2 ditambah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yang diturunkan dengan cara menurunkannya, limit X mendekati 4 untuk 4 dikurangi X per 2 dikurangi akar X. Turunan 4, 0, turunan X1, turunan 2, 0, turunan akar X. Nah, ini ingat turunan akar X dirubah dulu menjadi X pangkat min setengah. Maka X pangkat min setengah turunannya nanti setengah X, X pangkat setengah diturunkan jadinya setengah X pangkat min setengah. Kita peroleh bentuk limit X mendekati 4, turunan 4, 0. Turunan X1 berarti min 1. Turunan 2, 0. Min turunan akar X jadinya setengah X pangkat min setengah. Ingat turunan ya, sebelumnya kan udah. X pangkat N itu turunannya N dikali X pangkat N dikurangi 1. Jadi nanti setengah dikurangi 1 kan min setengah. Nah, min dibagi min positif. 1 dibagi setengah itu sama dengan 1 dikali 2/1. Jadinya 2. Pangkat negatif kalau dikeataskan jadi pangkat positif. Maka akan kita peroleh limit X mendekati 4, 2X pangkat setengah. 2-nya dari 1/1. 1 dibagi setengah itu sama dengan 1 dikali 2/1. Jadinya 2. X pangkat min setengah. Kalau di bawah dikeataskan jadi X pangkat setengah. Pangkat min menjadi pangkat positif. Pangkat setengah itu kan artinya tadi akar. Maka ini jadi limit X mendekati 4 untuk 2 akar X. Kalau udah sederhana seperti ini baru masukkan nilai pendekatannya. Masukkan nilai pendekatan 4 ini atau substitusikan. Maka diperoleh 2 kali akar 4 adalah 4. Akar 4 kan 2. 2 kali 2, 4. Mau pakai cara dijabarkan, mau pakai cara diturunkan, hasilnya sama-sama 4. Oke, untuk limit fungsi aljabar, poin yang pertama untuk X mendekati A pada fungsi fx, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya ulang lagi, peta konsep cara menyelesaikannya. Yang pertama, substitusikan nilai pendekatan. Bila didapat sebuah nilai, itulah limitnya. Bila didapat nilainya 0, 0 itulah limitnya. Bila didapat nilainya tak berhingga itulah nilainya. Tapi setelah disubstitusikan bila diperoleh nilainya 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga itu bukan nilai limitnya. Maka bila ketemu 3 bentuk ini, lakukan pengerjaannya lebih lanjut. Untuk fungsi aljabar, limit X mendekati A
pada fungsi f(x), maka cara menyelesaikannya boleh dijabarkan, boleh diturunkan. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.